Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita lihat tentang hal yang ingin dia katakan kepadaku. Sebenarnya apa? Kita lihat energi dan situasinya dia. Oke. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar melalui tarot-tarot aku. Insya Allah ini bisa membantu mengikis ya energi negatif dan bisa membantu kita semua, termasuk aku juga masih dalam tahap healing, selalu penyembuhan, selalu memperbaiki. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Kita lihat dengan energinya dia, orang yang kita dealkan. Energinya, please show me. Energi orang yang kita dealkan. Yang mau personal reading, mumpung ada eventnya, ayo silahkan di chat WhatsApp admin kami. Mumpung lagi ada event mahar 150.000 satu pertanyaan, silakan di WhatsApp ya. Ini sampai tanggal 15 Februari. Oke. Jangan sampai ketinggalan untuk cek energi dan koneksinya kamu dengan orang yang kamu sayang, mungkin ya, dengan seseorang yang kamu dealkan. Kita lihat energi dia. Five of Cups, penyesalan, merindukan, kangen, mengenang. Jadi energinya dia tuh lagi kacau balau, lagi nggak tentu, lagi nggak baik. Kalau dibilang gamon, iya, gagal move on, memikirkan kamu sebenarnya energinya ya. Kita lihat situasinya dia, nanti kita lihat ya clarify-nya kenapa sih dia ya. Kita lihat dulu situasinya dia, orang yang kita dealkan. Three of Wands. Situasinya ini lagi long distance ya, jauh dari kamu ya. Lagi ada jarak, lagi ada saling mengacuhkan sebenarnya ya, tapi mikirin kamu. The Hierophant. Ini kalau aku lihat situasinya tuh dia lagi dipisahkan oleh kamu tuh, bisa dengan agama, dengan jarak tempat tinggal, karena pekerjaan, ataupun adanya pernikahan lagi ya, suatu hubungan lagi. Situasinya dia Chariot, ini bisa dengan pekerjaan ya, dengan pekerjaan. Oke. Kita lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu. Sebenarnya apa sih? Apa sih yang ingin dia katakan ke aku? Ya Allah, apa sih yang ingin dia katakan ke aku? Apa sih yang ingin dia katakan ke aku? Six of Cups. Oh my God. Energinya Five of Cups. Yang ingin dia katakan adalah Six of Cups, yaitu connectionnya yang begitu deeply. Sebenarnya walaupun sudah ada jarak, tapi ikatan batin, ikatan spiritualnya ini kenceng ya. Mengenang, merindukan, kangen. Kita lihat
hal yang ingin dia katakan ke aku apa sih? Ace of Swords. Pengennya sih komunikasi ya. Ingin memulai lagi. Ingin ngobrol. Ya. Tapi kacau. Karena ada skandal di masa lalu atau masih berjalan sekarang energinya. Hal yang ingin dia katakan. Kita deeply ya di hari Jumat ini, semoga dikabul, insyaallah dikabul. Nine of Wands. Dia menyimpan rasa rindu yang begitu dalam. Dia menyimpan keinginannya untuk komunikasi dengan kita ya. Dan dia membentengi dirinya, mempagari dirinya dia sendiri untuk tidak komunikasi sama kamu, tapi malah dia yang makin merindukan kamu. Jadi ibarat tuh ya kemakan senjatanya sendiri. Dan ini menghambat kesuksesannya dia, menghambat kekuatannya dia sendiri. Bisa kena penyakit juga, karena kalau orang banyak overthinking, menahan keinginan, apalagi keinginan itu ya dengan seksualitasnya dengan seseorang gitu yang dicinta ya, kan beda ya, cinta dan nafsu itu beda ya, dikit-dikit lah gitu ya. Ini akan menghambat dan bisa memberikan penyakit kalau dia tidak mengutarakan atau mengalihkan ke arah-arah yang positif ya. Jadi memang hal yang ingin dikatakan ke kamu, dia menyimpan keinginan dia, kerinduannya dia, tujuan hidupnya dia dengan cara mengenang, merindukan kamu, memantau kamu, melihat foto-foto kenangan ya. Dan di sini aku lihat juga dia lagi mempelajari ya tentang kenangan di masa lalu. Tujuan kalian tuh sama sebenarnya. Dan ini dia coba untuk bisa mempelajari koneksi twin flames ya. Ketika kamunya sudah pelajari dan menjadi seseorang yang lebih love yourself, lebih mencintai dirimu sendiri sekarang ya, lebih mengutamakan dirimu sendiri sekarang ya. Dan dia baru memulai pelajari hal itu. The Magician, Ten of Wands, Knight of Pentacles. Gini ya guys, dia memantau keadaan, dia juga menyimpan kejujurannya dia lagi memupuk keberaniannya dia untuk berkata jujur sama kamu. Dia juga lagi memupuk keinginannya memperbaiki ya tentang ya perbuatannya dia, adanya manipulasi, entah itu ilmu hitam, pelet, guna-guna, gendam segala macam, atau trik ya yang membuat dia tertekan dan terbebani untuk meraih sukses itu dengan cara manipulasi ya, dengan cara menipu perasaan, menipu keadaan, situasi dan seseorang. Ini sulit dia capai ya suksesnya sekarang, karena ya dia memendam perasaan jujur dengan kamu, padahal tujuan hidupnya adalah kamu ya. Jadi dia menyimpan keinginan dia untuk komunikasi sama kamu itu ada. Dan aku ngeliatnya di sini memang ada rencana. Situasinya dia tuh ada keinginan di journey hidupnya dia untuk bisa komunikasi sama kamu. Ada. Ya, dia mencari informasi tentang kamu. Tapi memang di sini dia kehidupannya itu lagi mengalami kekacauan.
dari tujuan hidupnya dia dalam sebuah pernikahan. Bisa jadi dia sudah menikah dengan seseorang tapi ternyata kacau balau, ya. Kita lihat apakah dia akan telepon kamu atau hubungi atau mencari informasi tentang kamu. Kalau aku lihat sih iya ya. Kalau aku lihat ya, dia mencoba untuk tegar, mencoba untuk stabilkan emosionalnya dia. Tapi ada keinginan, itu once tuh ya, ada banget, ada. Tapi dia mau stabilin dulu nih karir, kehidupannya dia. Dia coba untuk controlling langkah hidupnya dia lagi, fokus dalam pekerjaan, ya, karena dia lagi mengalami banyak kekacauan hidup dari tujuan hidupnya dia dalam sebuah pernikahan, ya. Bisa saja dia move on, dia kembali lagi sama kamu, komunikasi, asalkan dia banyak belajar dari masa lalunya. Kalau dia mau bahagia dan sukses lagi, kembali lagi bahagia, lancar jaya gitu ya, dia harus banyak belajar menyikapi masa lalunya itu dengan bijaksana dan merubah lebih baik lagi. Strange, ada banget guys, ada banget. Wow, the Wheel of Fortune, the bottom of the deck. Dia mencoba kuat ya untuk mencapai kestabilan hidup lagi. Keinginan untuk komunikasi sama kamu tuh kuat banget di tahun ini ya. Pengen banget dia ada perubahan. Ini kan masih awal ya, jadi dia benar-benar harus focusing, perbaiki perjalanan spiritualnya dia dengan banyak belajar dari masa lalunya tentang tujuan hidupnya dia dalam sebuah pernikahan itu maunya apa, seksualnya atau kebersamaannya ya, atau kebahagiaannya, atau hanya yang fata morgana, hidup bersama seseorang, ilusi gitu ya. Di sini aku ngerasa journey hidupnya dia itu memang ada di kamu. Kestabilan hidupnya itu ada di kamu. Karena energi spiritualnya itu sangat bagus ketika bersama kamu, dan itu menarik energi rezeki, jodoh, ya. Tapi di sini dia memang harus menguatkan diri. Salah satunya adalah menahan hawa nafsu tentang penaklukan. Jadi kayak dia harus bisa menahan nafsunya menaklukkan sesuatu ataupun seseorang ya. Apalagi ketika dia sudah mempunyai seseorang. Karena memang adrenalinnya itu pasti ada untuk memiliki atau mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Wow, bagus. The Wheel of Fortune, King of Swords, Five of Wands, and the Wheel of Fortune, the Knight of Pentacles, Ten of Wands. Perlahan tapi pasti ya, dia harus mempertanggungjawabkan tentang karma. Dia coba untuk mempertahankan egonya tapi malah bentrok ya dengan ketentuan Tuhan ya, dengan semesta. Kalau kita orang Islam adalah Allah ya. Ini karma buruk bisa terjadi, ini menghantui atau mengawasi hidup dia. Jadi kalau aku lihat The Wheel of Fortune sama Five of Wands ini gak bagus ya, karena bertentangan jodoh takdirnya dia, tapi dia coba untuk bisa mengendalikan dengan egonya dia, dengan pikirannya dia sendiri, dan ini membuat dia tertekan ya.
untuk bisa mengendalikan dramanya dia. Ya, ini akan menjadi karmic circle terus menerus dalam hidupnya dia. Kalau dia selalu menggunakan pikirannya dia sendiri. Kita lihat Five of Cups-nya. Oke, kalau yang mau baca silahkan, mumpung masih ada event ya guys. 150.000 satu pertanyaan. Insya Allah itu bisa menarik energi. Oke, kita lihat sampai tanggal 15 Februari ya guys. Five of Cups. King of Swords. Merasa berkuasa, merasa memiliki kekuatan. Ya, salah satu karena jabatan. Sehingga ucapannya bisa menyakiti seseorang. Seseorang yang dicintai atau mencintai dia. Ini karena egonya dia ya. Dia terlalu mengendalikan pasangan, sehingga energinya dia saat ini adalah kacau balau. Ya, karena dia coba untuk mengendalikan keberkahan dari adanya energi koneksi twin flames untuk kepentingan pribadinya dia. Oke, kita lihat tentang the Three of Wands. Five of Wands, Nine of Pentacles. Situasinya ya. Oh my god guys, ini karma ya. Keadilan datang dalam hidup dia. Jadi memang situasinya dia itu lagi menghadapi banyak masalah, terutama tentang pekerjaan. Ini karena adalah perbuatannya dia sendiri ya. Dari kesuksesan yang dia raih, karena dia gunakan untuk kepentingan dia pribadi. Dia harus banyak belajar dari kamu ya, banyak belajar dari kamu, yaitu tentang komitmen dalam menjaga sesuatunya yang telah diberikan ya. Dia sebenarnya ngunci kamu juga sih, jadi biar kamu gak kemana-mana gitu loh. Apalagi ditambah kamunya sudah bisa buktikan tanpa dia kamu bisa sehat, sembuh secara fisik dan juga karir gitu ya, spiritualnya juga. Oke. Dia coba untuk move on juga nih sebenarnya, coba untuk memperbaiki langkah hidupnya dia. Kita lihat the Chariot-nya ya. Ace of Cups, Page of Wands. Tuh. Dia memendam perasaan, dua pilihan. Dia memang sifatnya childish dan tidak puasan ya. Di sini dia keinginan banget untuk bebaskan dirinya dengan siapapun dia inginkan, tapi dia fokusnya ke kamu. Sebenarnya ada Six of Cups, kita lihat Nine of Cups. Dia kangen sama kamu ya. Nine of Cups, Seven of Wands.
for a cups, dia kangen sama kamu. Tapi ini tertahan ya, karena dengan orang-orang sekitarnya dia itu menahan dia untuk bisa mencapai keinginan dia adalah bersama kamu lagi. Makanya dia kecewa dengan situasi yang dia hadapi, kecewa dengan journey hidupnya dia saat ini, karena ya hajat dan doanya dia ini lagi kehalang, lagi lagi keblok ya, menunggu waktu yang tepat ya, karena dia nggak jujur sama kamu juga ya. Kita lihat Nine of Wands nya. The Shadow, the Devil. Guys, ini ada the devil, jadi kayak dia itu kehalang karena salah satunya dia masih bermain dalam energi toksik, perselingkuhan, dan juga lingkaran setan. Ditambah lagi dia marah, cemburu melihat kamu sudah bisa bahagia dengan spiritual yang kamu miliki. Kamu sudah optimis bahagiakan dirimu, kamu juga obsesi dengan spiritualmu. Ini yang membuat dia cemburu sama kamu, dan ini tertahan karena dia juga orangnya tidak mau dikalahkan. Apalagi ketika dia melihat kamu sudah tegar ya, sudah menikmati hasilnya gitu ya, dia nggak suka. Kita lihat itu fontsnya. Three of Swords. Dia coba untuk kuatkan diri juga untuk move on dari kamu, tapi sebenarnya keadaan dia dan perasaan dia itu kacau karena dia sakit hati. Salah satunya karena ya keuangan ya, dan ada keinginan dia untuk komunikasi. Karena aku baru bilang ada dia keinginan untuk komunikasi sama kamu ya, karena dia melihat energi kamu itu memberikan banyak keberkahan ya, memberikan banyak kebahagiaan, dan dia melihat kamu tuh sudah sukses ya dengan kehidupan kamu tuh. Aku nggak lihat kartunya. Kamu benar-benar melawan perjalanan karmamu yang di masa lalu, yaitu menghancurkan karma di masa lalu dengan perjuangan kamu yang tidak sedikit ya. Sangat luar biasa langkah hidupmu, dan ini membuat kamu sedih sebenarnya ya, karena kamu sudah banyak memperjuangkan kebahagiaan keluargamu untuk dengan dia gitu ya. Tapi ternyata ya Allah berkata lain, memberikan banyak pelajaran hidup untuk kamu. Salah satunya ya menghancurkan perjodohan ini ya, takdir jodoh dengan dia. Tapi kamu di sini coba untuk fokus walaupun hancur ya, yaitu move on, fokus untuk perubahan. Kamu menjujurkan apa yang membuat kamu hancur, itu yang membuat dia ya tertahan ya untuk ke kamu, karena kamu sudah bisa berkata jujur tentang perasaan kamu sendiri. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Oracle. Ada guys.
Oke, hal yang ingin dia katakan ke kamu. Oke, di sini ada releasing, resistance, letting relationship flow, letting go of panic. Okay. Releasing resistance. So dia menyadari ya, ketika sudah melepaskan kamu, begitu hampa hidupnya sebenarnya, dan dia juga merindukan kasih sayang, sentuhan, perhatian seperti ya anak kecil dia kan. I will simply accept, I will relinquish the need to be in a resistance to myself and my influence in any way. I will move forward in a joy by accepting where I am right now. Ya, jadi dia harus menerima keadaan ya, kebahagiaannya dia ya saat ini dan dimanapun dia berada. Dia harus nerima dengan legowo, dengan lapang dada ya, karena ya dia harus bisa menjadi dirinya dia sendiri ketika jauh dari kamu juga. Letting relationship flow. Jadi ya dia harus bisa menikmati hubungan berjalan dengan apa adanya. Ya, termasuk dengan orang yang dia jalani saat ini, yang membuat dia kecewa, membuat dia bosan, membuat dia gagal dalam karir. Ya, dia harus bisa menjalaninya dengan tenang, dengan apa adanya. Stop trying to control my relationship. I will participate at a reasonable level and let the other person do the same. I can let go, knowing that the relationship will find its own life or not, and that I don't have to do all the work, only my share. Dia kan orangnya gampang give up ya, gampang menyerah gitu loh. Ketika ya dia menemukan mainan baru gitu ya, jadi orangnya bosenan sih kalau aku bilang ya. Dan ya kalau dia ada mainan baru, dia pasti hentikan langkahnya dengan mainan lamanya. Dan dia harus bisa ya belajar menerima kenyataan dengan hubungannya sekarang ternyata malah tidak lebih baik dari hubungannya ketika sama kamu. Jadi dia harus bisa belajar melepaskan ya hubungan lama dengan tenang gitu loh. Karena dia orangnya kan panikan, gampang marah, gampang galau, gampang menyalahkan karena panik. Dan dia juga orangnya tidak mau tenggelam dalam perasaan dia sendiri, tapi dia maunya menenggelamkan perasaan orang lain untuk dia ya. Not be overwhelmed by panic. Panic will take my mind off my goals. It's normal to feel panic, but I simply feel that and letting go. I can get back on track by treading water until I regain my composure. I relax and know that all is well. Dia kan orangnya panikan ya, gampang menyalahkan juga. Jadi kalau dia mau bahagia lagi ya dia harus bisa belajar melepaskan sesuatunya. Ketika ya dia ada orang lain, dia harus bisa melepaskan yang lama gitu. Ya itu resiko ya, yang barunya itu lebih baik atau lebih buruk, semua itu kembali pada tujuannya dan niatnya dia, bahkan juga perlakuannya dia kepada yang lama gitu loh ya, apakah ada alasannya atau tidak berbuat seperti itunya. Oke. Wow, dia baru menyadari ketika kehilangan ya. Dan ya dia harus belajar nggak panik ketika kamu sudah lebih baik, kamu sudah lebih bahagia dengan hasil spiritual perjuangannya kamu sendiri gitu ya.
individuality. You live your unique stamp of love on everything you do. Ya, ini kembali lagi pada dirinya dia sendiri ya, diri kita juga gitu. Kita meninggalkan seseorang dengan ciri khasnya apa? Misalnya kebaikannya kamu, misalnya ya itu ya, simple aja dah. Kamu selalu menghargai orang lain, kamu selalu memperhatikan orang lain, perlakukan orang lain dengan baik, bahkan kamu coba untuk prasangka baik terus kepada orang lain. Itu meninggalkan hal yang unik buat kamu. Termasuk ketika kamu berbuat jahat, itu pun akan meninggalkan cap buat diri kamu sendiri. Jadi ya, kalau aku lihat di sini, kamu meninggalkan sesuatu yang baik buat dia. Makanya dia berat sekali melihat kamu lebih bahagia, melihat kamu lebih cantik, melihat kamu ya lebih up level lah gitu ya. Dia panik, sebenarnya panik banget. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.